Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat petani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar rumah. Pada sore yang cerah ini saya akan tunjukkan bagaimana cara kita melakukan fermentasi kotoran hewan dan akhirnya nanti menjadi pupuk kandang yang siap untuk kita gunakan. Akan tetapi sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu channel Bertani Buah ini. Aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Oke, di sini langsung saja saya akan tunjukkan bagaimana cara kita melakukan fermentasi kotoran hewan yang nantinya akan kita gunakan sebagai pupuk kandang untuk melakukan pemupukan tanaman di sekitar rumah. Oke, sekarang kita langsung saja melihat kotoran hewan yang kita maksudkan tersebut. Oke, sekarang kita langsung saja melihat kotoran hewan yang nantinya akan kita fermentasikan menjadi pupuk kandang yang siap digunakan untuk memenuhi nutrisi ataupun pemupukan tanaman yang ada di rumah kita. Come on. Oke, jadi di sini saya akan tunjukkan seperti inilah yang dikatakan dengan kotoran hewan. Dan bisa dilihat dari teksturnya ini masih sangat basah dan lengket. Dan yang pastinya di sini masih banyak dikerumuni oleh lalat-lalat. Dan lalat ini juga akan membantu untuk proses fermentasi dari kotoran hewan yang akan kita gunakan sebagai pupuk kandang nantinya. Dan untuk kotoran hewan ini kita kumpulkan secukupnya untuk nanti kita gunakan memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman kita. Kemudian untuk kotoran hewan ini kita letakkan saja di tempat yang teduh. Jadi di sini untuk kotoran hewan ini kita diamkan saja seperti yang sudah saya katakan tadi, ini di tempat yang teduh. Ini sekitar 3-4 bulan. Tergantung dari kondisi cuaca untuk melakukan fermentasi dari pupuk kandang ini. Dan untuk fermentasi dari kotoran hewan ini kita lakukan fermentasi secara alami. Dan mari kita lihat untuk kotoran hewan yang lainnya yang akan kita lakukan fermentasi menjadi pupuk kandang. Oke, jadi di sini juga sudah kita tumpukan untuk kotoran hewan yang akan difermentasi menjadi pupuk kandang. Dan ini kita letakkan di tempat yang teduh. Coba bisa lihat ke atas. Dan untuk melakukan fermentasi dari kotoran hewan ini menjadi pupuk kandang, ini tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Untuk itu, jika kita tidak memiliki tempat teduh seperti ini, kita bisa menutupnya dengan rumput kering atau dedaunan, sehingga kotoran hewan yang akan kita fermentasikan ini tidak terkena sinar matahari secara langsung. Untuk memaksimalkan proses fermentasi dari kotoran hewan yang akan diproses menjadi pupuk kandang. Dan untuk kotoran hewan ini sudah sekitar 1 minggu sejak dilakukan fermentasi dan diletakkan ke tempat yang teduh. Oke, mari kita lihat proses selanjutnya. Dan ini merupakan fermentasi dari pupuk kandang yang sudah hampir 1 bulan. Ini untuk teksturnya sudah mulai kering, tetapi masih belum bisa kita gunakan sebagai pupuk alami yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada tanaman kita. Karena ini harus kita diamkan lagi selama 1-2 bulan lagi, hingga kotoran hewan yang sudah kering ini betul-betul menjadi pupuk kandang yang siap untuk digunakan. Oke, sekarang kita lihat untuk fase selanjutnya. Oke, yang selanjutnya di sini ini merupakan tahap yang sudah hampir menjadi pupuk kandang, tetapi di sini masih berupa gumpalan dan masih padat dan ini masih basah. Selanjutnya ini merupakan fermentasi dari kotoran hewan yang sudah menjalani sekitar 2 bulan lebih dan ini sudah mulai berbentuk seperti pupuk kandang dan sudah seperti tanah dan berwarna hitam. Tetapi di sini masih padat dan basah. Belum cukup bagus jika kita gunakan untuk sebagai penambah nutrisi tanaman kita. Maka di sini kita perlu untuk mendiamkannya kembali sampai fermentasi dari kotoran hewan ini benar-benar menjadi pupuk kandang. Oke, mari kita lihat bagaimana hasil fermentasi yang sudah bisa kita gunakan sebagai pupuk kandang. Come on. Oke, jadi seperti inilah pupuk kandang yang sudah bisa digunakan dan ini udah dikemas di dalam karung.
Dan bagaimana untuk kondisinya di lapangan, mari kita lihat. Inilah hasil dari fermentasi pupuk kandang yang sudah sangat bagus untuk kita gunakan untuk memenuhi nutrisi kebutuhan tanaman di sekitar rumah kita. Dan seperti yang sudah saya katakan sebelum-sebelumnya, teksturnya sudah gembur, kering, tidak lengket, dan juga tidak berbau seperti kotoran hewan sebagaimana mestinya. Dan ini kita tinggal melakukan pengumpulan dan bisa kita tempati ke wadah yang akan kita gunakan untuk kita gunakan di sekitar rumah kita. Ya. Oke, jadi untuk hasil fermentasi dari kotoran hewan menjadi pupuk kandang ini sudah bisa kita gunakan. Selanjutnya kita bisa tinggal melakukan penempatan ke karung yang akan kita gunakan ataupun apa saja untuk kita melakukan pemupukan tanaman yang ada di pekarangan rumah kita. Oke, jadi seperti itulah kira-kira proses fermentasi dari kotoran hewan menjadi pupuk kandang yang siap kita gunakan untuk kita melakukan pemupukan tanaman di sekitar rumah kita. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Jadi untuk melakukan fermentasi dari kotoran hewan menjadi pupuk kandang seperti ini, kita hanya perlu mengumpulkan kotoran hewan dalam jumlah besar atau sesuai dengan kebutuhan yang akan kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan tanaman di sekitar pekarangan rumah kita. Oke, jadi untuk proses fermentasi dari kotoran hewan hingga menjadi pupuk kandang sudah saya tunjukkan tahap demi tahap. Nah, sekarang untuk selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara kita menggunakan pupuk kandang itu agar bisa maksimal dalam proses menambah nutrisi tanaman di sekitar rumah kita. Yo. Jadi untuk penggunaan yang pertama di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara kita membuat media tanam. Gunakan pupuk kandang 1:1 dengan tanah. Langsung saja dicampurkan dan diaduk sampai merata. Jika kita memiliki sekam padi ataupun sekam bakar, kita bisa menggunakannya setengah bagian dari kedua campuran ini. Berarti 1:1 1 dari pupuk kandang, 1 dari tanah, dan setengah dari sekam padi ataupun sekam bakar. Untuk media tanam ini sudah bisa kita gunakan untuk melakukan penanaman apapun yang akan kita tanam di sekitar rumah kita. Jadi sebagai contoh penggunaan di sini kita akan melakukan penyemaian kol merah dan juga bunga kol. Sekalipun untuk proses penyemaian di sini saya tetap menggunakan garam Inggris, yang mana garam Inggris ini juga bisa membantu untuk mempercepat proses pertumbuhan dari semaian yang kita lakukan. Dosis yang kita gunakan sedikit saja, cukup seujung sendok yang kita taburkan pada permukaan media tanam sebelum kita melakukan penaburan benih yang kita punya. Kemudian kita aduk merata pada permukaan bagian media tanam untuk memastikan seluruh permukaan media tanam yang kita gunakan ini mendapatkan garam Inggris secara merata. Setelah itu kita sudah bisa menaburkan benih yang kita sediakan. Jadi di sini kita taburkan secukupnya saja menurut ketersediaan lahan dan ketersediaan bibit yang kita punya. Kemudian kita timbun tipis saja untuk memastikan bibit yang kita taburkan ini tertimbun oleh tanah agar tidak dibawa lari oleh serangga pemakan biji. Contoh yang sering kita jumpai adalah semut.
Kemudian di sini kita tutup menggunakan sampah kering ataupun kita bisa menggunakan sungkup untuk menjaga kelembapan dari media tanam, sehingga kita di sini tidak perlu melakukan penyiraman sampai bibit-bibit ini tumbuh dengan baik. Jadi biasanya untuk persemaian yang kita lakukan seperti ini 3 hari sudah mulai tumbuh. Tetapi di sini mungkin bisa kita lakukan pembukaan dari tutup yang kita gunakan ini sekitar 5 sampai 1 minggu. Kemudian untuk tempat persemaian yang kita gunakan ini kita letakkan di tempat yang teduh. Selanjutnya pupuk kandang ini kita gunakan untuk melakukan perawatan harian dari tanaman yang sudah kita lakukan. Oke, jadi ini pupuk kandang kita gunakan. Selain untuk menambah media tanam yang sudah berkurang pada media pot yang kita gunakan ini, juga sebagai pupuk untuk memenuhi nutrisi kebutuhan dari tanaman yang kita punya ini. Untuk pemberian pupuk kandang ini bisa kita lakukan 1 bulan sekali. Oke, jadi seperti itulah cara kita melakukan fermentasi mulai dari kotoran hewan hingga menjadi pupuk kandang. Serta untuk cara penggunaannya sudah saya tunjukkan dari awal sampai selesai. Maka selanjutnya di sini, agar sahabat bertani buah dimanapun berada tidak salah menggunakan antara pupuk kandang dengan kotoran hewan. Dan semoga video ini bisa memberikan pengetahuan bagi sahabat bertani buah dimanapun berada, bagaimana cara kita membedakan antara pupuk kandang dengan kotoran hewan. Dan juga cara kita melakukan fermentasi kotoran hewan tersebut mulai dari awal sampai benar-benar menjadi pupuk kandang yang bisa kita gunakan untuk menambah nutrisi tanaman di sekitar rumah kita. Oke, jadi jangan tunggu apa yang bisa dilakukan sekarang. Segera lakukan penanaman, tunggu proses pertumbuhannya, dan segera nikmati hasilnya. Sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.